Mike yang perlu contoh Prabowo pertahanan sebagai duda bagus lama. Mike. Itu kemarin mah jadi makanan Anies tuh. Iya. Anies jago Tapi itu banget. berdua tuh kayak Tom and Jerry banget tuh. Iya. Prabowo, kamu kan nonton? Orang masuk sudah sakit kalau bukan. Tapi Ganjar kok. Kita lihat dari semua ya Kalian dia. tidak jadi. Anies kan memang sampai ke depan. Bagian dari polisi. Akan dilanjutkan kembali. Tim penguji promosi doktor Universitas betul-betul memasukkan saya masukkan wah itu saya kira bisa berbahaya karena apa dalam kita saja mulainya dari ada mengatakan 100% harus 100% itu tidak produktif jelas Indonesia yang melawan Pancasila karenanya dia melakukan orang Katolik secara tidak wajar kita melawan itu sama. Jadi menurut saya tapi dalam perbaikan kata politik akomodatif itu tapi masih ada kata tadi tidak akomodatif secara absolut membuat orang shock itu kan akomodasi lah sedikit atau banyak ya. Terima kasih. Saya akhir-akhir ini terutama ya agak keberatan kalau ada yang mengatakan begitu ya seolah-olah atau koalisinya orang Katolik ini ada Jokowinya itu tidak bisa hilang tidak dengan pemerintah cukup sehingga pemerintah siapa karena kalau sudah pakai cap Jokowi saya tahu sekarang kita juga tidak mau berkoalisi dengan beliau beliau perilakunya masih seperti sekarang jadi saya jadi agak keberatan orang itu hilangkan. Baik, terima kasih Prof. Disertasi ini dikerjakan dalam delimitasi 2016 sampai 2021 ketika keadaan sosial politik belum seperti sekarang. Maka disertasi ini akan saya sesuaikan dengan konteks sosial politik saat ini. Terima kasih. Yang sifatnya lebih cair, ya, tidak membakukan hal-hal tertentu tadi dalam konteks perlu effort gitu ya, apalagi kalau minoritas tinggal di tempat yang mayoritas gitu. Nah, apa juga dikaitkan juga dengan apa yang disebut oleh Romo tadi, multiple identity. Nah, itu yang sebetulnya tidak mudah dibangun. Nah, rekomendasi apa yang saya belum lihat secara spesifik soalnya untuk keindonesiaan kita di masa depan. Karena kita 77 tahun sudah merdeka gitu ya, tapi masih ini 78 ya tahun ini. Nah, masih berhadapan dengan isu itu. Integrasi normatif bukan satu hal yang mudah. Bagaimana Romo? Saya ingin menanggapi pertanyaan Ibu Ida. Memang agama itu terkait erat dengan simbol dan menemukan simbol-simbol bersama untuk menjembatani agama-agama rasanya tidak mudah. Gereja Katolik baru sampai kepada simbol yang bertautan dengan negara. Karena itu mungkin ke depan kita akan modelnya masih dalam kerjasama dalam bidang-bidang yang belum simbol. Misalnya pembangunan gereja Pejompongan, itu satu gereja yang dibangun oleh para arsitek lintas agama. Ada arsitek Muslim, ada arsitek Buddha, ada arsitek Katolik, dan arsitek Hindu. Mereka bersama-sama dengan keahliannya masing-masing menghasilkan satu bangunan gereja yang sangat artistik. Dan itu gereja itu diklaim sebagai gereja yang dibangun berdasarkan koalisi antara seniman-seniman lintas agama. Tokoh terutama Romo, Ustadz atau kiai-kiai di dalam rangka untuk mencari dalam tanda nama yang kemudian dimaknai juga secara dalam tanda kutip bersama. Memang bukan satu hal yang mudah ya, karena ini juga sebetulnya penting untuk digaris bawah. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Prof. Bambang. Mungkin tanggapi dulu. Silakan kepada penyangga keempat, Ibu Dugina Setiawati Sutiono, MAP Istiqan. Silakan.
Terima kasih banyak Bapak Ketua Sidang, proses pembelajaran yang baik untuk masa depannya. Saya sebagai Prodi, mewakili Prodi juga menyampaikan terima kasih dan selamat kepada promotor Prof. Iwan Gardono dan Ibu Co-Promotor Prof. Heri Seda yang saya yakin begitu sabar membimbing dan mendampingi Romo Wilfried dalam perjalanan penulisannya. Ada yang ketawa sabarkan ya. Baik, Romo, saya ini udah tahap akhir, jadi pertanyaan saya hanya sebetulnya klarifikasi yang sebetulnya datanya Romo tuh banyak sekali dan menarik sebetulnya. Tetapi mungkin karena waktu ya, belum cepat-cepat lulus, jadi belum sempat mengeksplorasi banyak hal. Saya tertarik dengan sebetulnya kesenjangan antara data survei dan data kualitatifnya. Jadi misalnya, menarik dalam data survei itu sebetulnya Romo mencoba mengkategorikan data surveinya itu berdasarkan usia, kemudian pastoralnya, dan kemudian juga Ibu Regina Setiawati Setiono MA PhD yang terhormat, izinkan saya mengklarifikasi pertanyaan Dr. Regina. Setelah survei berjalan, data terkumpul, saya terkejut sendiri karena ada kesalahan dalam pengumpulan data. Saya tidak membuat batas usia minimum, sehingga yang mengisi data termasuk anak-anak misalnya SD atau SMP yang belum mengenal situasi sosial politik dan tidak mengerti untuk apa soft movement. Sehingga ketika mereka menjawab itu, ketika data terkumpul terhitung 100% tidak setuju soft movement. Saya terkejut sendiri. Setelah saya berkomunikasi dengan promotor saya, beliau mengatakan itu ada kekeliruan dalam penetapan data tidak menentukan batas minimal responden. Karena itulah data itu menjadi aneh. Demikian klarifikasi saya. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Bambang Sedi. Selamat sore, Romo Wilfried. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat akhirnya sampai juga di tahap ini, ya. Dan saya berharap sesudah ini mungkin tidak banyak lagi dihubungi oleh Romo Wilfried, karena sudah mudah-mudahan bisa lulus, gitu ya Romo. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Romo sebagai ujian promosi ini terkait rekomendasi kebijakan. Jadi di halaman 260 bab terakhir, Romo menulis tentang rekomendasi kebijakan itu tentang konsistensi gerakan. Ini saya sudah beberapa kali bertanya hal yang sama sebenarnya. Kalau seandainya Romo Kardinal Suharyo itu sudah pensiun, kalau sesuai hukum gereja itu 2 tahun lagi, pada saat beliau berusia 75 tahun, bagaimana dengan gerakan soft movement ini? Dengan kata lain yang saya ingin tanyakan, apakah ini tergantung pada satu orang pimpinan dan beberapa ratus imam yang berkarya di KAJ, ataukah nanti akan ada konsisten gerakan ini akan berjalan terus? Secara sosiologis, apakah ini agensi atau struktur ya? Itu kan tergantung pada apakah penggeraknya adalah agensinya, individu pimpinannya, atau secara kelembagaan, atau dua-duanya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, masih terkait rekomendasi kebijakan di halaman yang sama di paragraf paling akhir. Romo menulis soft movement kebangsaan KAJ ini terkesan elitis karena aktor utamanya itu masih di tangan klerus, yaitu uskup dan para imam. Memang sudah disadari, Paus Fransiskus pun sudah menulis berkali-kali, kita harus menghindari klerikalisme. Tapi apakah mungkin Romo sebagai seorang pastor di gereja Katolik, apakah mungkin klerikalisme itu diminimalisir di gereja Katolik kalau strukturnya masih sama? Saya ingat tuh tadi presentasi dan di beberapa tahapan ujian
sudah perempuan, awam, Cina, nggak gitu kan? Nanti kan ngomongnya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kan triple minority. Lagi, apa yang akan terjadi nih dengan soft movement ini? Itu Perlu ditanggapi apa diselesaikan di luar? Mumpung Prof. Bambang ini masih di sini, ya perlu dijawab lah. Mungkin kalau udah di luar sana nanti tidak bersedia menjawab beliau. Silakan, terima kasih. Kami persilakan. Saudara Romo Vendus, kami persilakan. Lama-lama juga nggak apa-apa. Baik, Profesor Fransisia Saveria Sika Inisida MA PhD yang terhormat. Saya ingin menanggapi beberapa pernyataan dari Ibu Evi. Kita berbicara tentang masa depan klerikalisme. Saya kira itu masa depan yang suram. Karena di dalam gereja berlaku, di dalam gereja tidak ada demokrasi. Yang ada hanya konsultasi. Dan itu persis yang saya terapkan sejak saya ditamis. Ketika misalnya di paroki tempat saya memimpin, saya meminta umat saya dan IP saya membuat pertemuan. Saya masih ada kegiatan di luar. Mereka mengambil semua keputusan dan ketika saya datang, tidak ada yang sesuai dengan saya, bubar semua poin-poin. Jadi saya kira terjadi dalam berbagai level dan umat patuh sebagai satu bentuk kesalehan. Kalau mereka taat kepada Romo bilang tidak, berarti mereka masuk surga. Jadi sebenarnya ada dua arah klerikalisme. Dan itu sebenarnya kultur yang menstruktur. Kalau teori yang diciptakan oleh Prof. Paulus William. Karena itu saya rasa kalau sudah kultur yang menstruktur, struktur yang mengkultur, itu akan mengalami kesulitan dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Karena itu kalau bicara tentang masa depan soft movement, persis itu karena kembali lagi kepada kepemimpinan. Soft movement terjadi juga sangat besar dipengaruhi oleh karakter personal dari Uskup Suharyo. Yang pertama, pria Jawa yang tidak feodal, menurut beliau sendiri ketika saya mewawancarai. Dan yang kedua, saya kira tokoh Katolik di Indonesia yang paling bersinergi dengan Merah Putih itu adalah Ignatius Suharyo. Sehingga semuanya akan tergantung kepada 2 tahun lagi kita menunggu. Apakah konsistensi soft movement itu masih akan tetap terjadi. Dan karena Ibu Eriseda ada di dalam tim ad hoc dari gerakan ini, maka kita akan kembalikan kepada Ibu Eriseda. Waktu habis ujian telah. Coba. Ada dong punya baru. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali di ruang sidang. Terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid dilanjutkan kembali. Saudara Romo Vendus dan hadirin yang berbahagia ya. Izin saya membacakan hasil dari pertemuan para penguji ya sore ini. Jadi calon doktor saudara Wilfridus Valians, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami.
serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana Sosiologi FISIP UI telah melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan ujian prapromosi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi sosiologi dan itu sangat memuaskan. Bapak dan Ibu, hari ini istimewa sekali. Sore ini agak dingin tapi hangat tadi pembicaraannya ya, diskusi-diskusinya. Kami kalau di kampus mengatakan ini hanya bisa diselesaikan lewat seri webinar ya. Seri webinar yang jumlahnya tidak terhingga. Baik, berdasarkan keputusan itu kami memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko untuk melantik saudara Wilfredus Valians dengan cara yang lazim. Upacara pelantikan. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang telah diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan putusan Sidang Universitas Indonesia, saya menyatakan Wilfredus Valians lahir pada tanggal 23 Desember 1971 di Maumere, menjadi doktor dalam bidang sosiologi, sehingga saudara memperoleh sebuah hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat biasa yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saudara Wilfredus Valians, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Diberikan. Saya dan Profesor Francis Yaseda sebagai promotor dan kopromotor mengucapkan selamat atas keberhasilan Dr. Wilfredus Valians yang telah mencapai gelar doktor sosiologi. Ucapan selamat ini juga akan disampaikan kepada keluarga besar Anda dan rekan-rekan di gereja, Polres dan Jakarta. Ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada hadirin yang telah hadir. Ini satu kebahagiaan tersendiri karena saya membimbing Wilfred waktu S2 untuk 10 tahun yang lalu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji Profesor Bambang yang juga merupakan Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI, Profesor Paulus Rutomo, Dr. Ida Ruwaida, Setiawati PhD, serta terima kasih atas dan Romo Benedictus Arizionawan PhD menjadi penguji eksternal. Juga terima kasih kepada semua dosen dan staf program pasca sarjana Departemen Sosiologi FISIP yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Dr. Wilfred Valians telah berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai gerakan sosial merupakan salah satu fokus sosiologi. Disertasinya mencoba menganalisis konteks dan dinamika yang terjadi di Jakarta, khususnya Jakarta. Semuanya menarik karena dengan data kualitatif dan kuantitatif tersebut. Namun tidak kalah menariknya bila kita melihat lebih dalam fenomena dan fenomena tidak terlihat. Semua agama akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya di Indonesia. Ini sangat mendalam. Nah, selamat lagi kepada Dr. Wilfred Valians sebagai teolog dan sosiolog juga. Semoga sukses dalam mengembangkan dan mengakali Anda dalam riset, publikasi, pengajaran, dan advokasi publik.
Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan saudara yang telah hadir. Dan hadirin ya, kita sudah di penghujung acara promosi ini. Saudara Wilfriedus Balians, saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji mengucapkan ucapan terima kasih, menyampaikan ucapan terima kasih dan juga ucapkan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Nah, hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor secara hybrid ini telah berhasil kita laksanakan. Dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya tutup. Selanjutnya, mohon berkenan, kita akan mendengarkan sedikit sambutan singkat atau pidato singkat dari Dr. Wilfried. Sebelum kita mulai sidang emosi harus minum dulu deh. Minum pertama sebagai dokter. Ya, tadi saya terburu-buru waktu 10 menit, mungkin lebih tenang, Prof. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono, MSc, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Romo Benedictus Hari Julian, PhD, sebagai penguji eksternal yang juga provinsial SD Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Paulus Wilutomo, PhD, MSc. Yang terhormat Dr. Ida Ruwaida SOS, MSI. Yang terhormat Ibu Lugina Setiawati Setiono, MA, PhD. Yang terhormat Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko selaku promotor. Yang terhormat Profesor Francisia Saveria Sika Eliseda, MA, PhD, selaku co-promotor. Ini orang dari kampung saya sendiri. Syukur kepada Allah, saya akhirnya berdiri di podium ini, mengakhiri seluruh proses akademis di Universitas Indonesia. Disertasi bertema Soft Movement Kebangsaan, Gerakan Sosial Politik Keuskupan Agung Jakarta, menjadi karya akademik yang mengantar saya meraih gelar doktor sosiologi, bidang kajian sosiologi politik, dengan konsentrasi studi masyarakat sipil, gerakan sosial, dan demokrasi. Banyak pihak telah ikut berkontribusi dengan caranya masing-masing. Karya akademik ini dengan begitu meninggalkan banyak hutang budi. Terima kasih kepada alma mater Universitas Indonesia, tempat saya berproses penuh antusias dalam dahaga intelektual dan rasa syukur hingga meraih gelar akademik ini. Terima kasih kepada para dosen S3 Sosiologi UI yang penuh dedikasi memperluas cakrawala ilmu. Penghargaan istimewa saya haturkan kepada promotor saya, Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, dan co-promotor Profesor Francisia Saveria Sika Eliseda, MA, PhD. Saya agak terkejut dengan Ibu Eri ini. Waktu saya melakukan penelitian, ternyata Ibu Eri tampil sebagai ilmuwan yang sangat profesional. Selama berproses sekian hampir 1 tahun dalam penyusunan proposal, saya baru tahu bahwa Ibu Eri adalah salah satu tim ad hoc bagian dari perumusan Ardas KAJ
waktu saya mewawancarai Uskup Suharyo. Selama itu saya tidak pernah tahu bahwa beliau adalah bagian dari itu. Sehingga proses yang saya jalani objektif dan akademis. Terima kasih untuk diskusi-diskusi kritis bersama promotor dan kopromotor yang memperluas horizon ilmu. Terima kasih kepada tim penguji, Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono MSc selaku Ketua Sidang, Romo Benedictus Hari Julian PhD, Profesor Dr. Paulus Wirutomo MSc, Dr. Ida Ruwaida MSI, Dr. Randa Lugina Setiawati Setiona MA PhD. Pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan kritis tahap demi tahap, sejak ujian seminar hasil, ujian prapromosi hingga puncaknya hari ini, memberi bobot bagi disertasi ini sebagai karya akademik bermatra sosiologi politik. Saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada staf sekretariat Departemen Sosiologi UI, secara khusus Mas Fajri Siregar dan Mbak Heni yang telah sangat memperlancar urusan administrasi studi. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, kandidat Dr. Betty Rositasari yang hari ini ada juga di ruangan ini, Mita Rosalisa, Mas Imam, Riono, Damas, Ansar, Cahyo dan Wayan serta Aldi. Terima kasih untuk simpati dan persahabatan selama tahun-tahun penuh perjuangan. Saya telah membuka pintu, silakan mengetuk dan mengikuti dari belakang. Kajian tentang soft movement kebangsaan Keuskupan Agung Jakarta tidak mengalami banyak kesulitan. Berkat 20-an narasumber dan 2013 responden yang amat berdedikasi. Sumbangsi Anda semua memberi sentuhan tersendiri bagi karya akademik ini. Terima kasih kepada Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Maumere, Monsinyur Gerulfus Kerubim Parera SVD, yang memutuskan saya untuk mengambil studi S3. Dan kemudian diganti oleh Monsinyur Edvaldus Martinus Sedu PR. Para Romo Keuskupan Maumere bersama seluruh umat Keuskupan Maumere, atas restu dan dukungan Anda semua, mengantar saya menjadi yang pertama dari antara barisan para imam Keuskupan Maumere, imam projo Keuskupan Maumere yang meraih gelar doktor. Semoga saudara-saudara saya, adik-adik saya, para Romo projo Keuskupan Maumere juga mendapatkan kesempatan sama untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Saya berterima kasih kepada keluarga besar Marian Center Indonesia yang telah memberi saya tumpangan gratis selama tahun-tahun awal kuliah di tengah wabah COVID-19. Perumahan Tomang Garden City, City Garden, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Jalan Karmel 2, Blok D nomor 1 tidak akan terlupakan. Penghargaan istimewa saya haturkan kepada Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang mengizinkan saya tinggal di pusat pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Disinilah saya betul-betul mengenal reksa pastoral Keuskupan Agung Jakarta yang sudah lama saya impikan sebelum belajar, agar saya mengenal bagaimana reksa pastoral di kota metropolitan yang mungkin bisa saya aplikasikan untuk pastoral di daerah-daerah, di kampung-kampung. Saya mengenal Romo Yus Ardianto, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta yang amat bertalenta. Para Romo, dua di antaranya ada di sini, kandidat doktor juga, Romo Putra dan Romo Novrin. Para suster juga dua hadir di sini. Frater dan sahabat-sahabat Samadi. Saya merasa bersyukur tinggal di Samadi. Dari seorang Romo di kampung yang sama sekali tidak dikenal, saya naik ke panggung OKS, Opera Komedi Samadi, dan grup Haheho
Dan saya dikenal oleh hampir seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Saya kalau ke Jogja, ke pasar, tiba-tiba ini Romo Bibit ya, foto dulu. Saya bilang, kamu bersyukur baru pertama kali kamu mendapatkan artis yang mukanya jelek. Untuk para sahabat jiwa, almarhum Bapak Benedictus Tadim, almarhumah Mama Filomena Lopez, dan saudara Yohanes Don Bosco. Karya ini menyegarkan keyakinan akan hadirmu yang tidak pernah luluh di setiap nadi perjuangan. Untuk saudariku Valentina Orcelina di Maumere yang hari ini hanya diwakili oleh putrinya Dian Teresia. Terima kasih untuk cinta dan doa yang selalu meneguhkan. Jauh di kampung halaman, saya tidak sendirian di Jakarta. Ada saudara-saudaraku, keluarga besar Darobes. Ada Om Banto, Michael, Om Chris, juga saudara-saudaraku, Om Charlie Paulus, bersama keluarga besar dan sahabat-sahabat Maumere. Berada di antara kamu semua, saya seperti merasa berada di kampung sendiri, di rumah saya sendiri. Penggawang bukan saweng, ama pubenjar tudendari. Sahabat-sahabat alumni SMP Frater Maumere, Tati, Mance, Herbert, yang hari ini hadir juga di sini memberi dukungan kepada saya. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelebo, Dr. Yohanes Don Bosco Doho, dan saudara saya seangkatan Franciscus Xaverius Erdima. Terima kasih sudah datang. Hadir juga di sini orang-orang yang saya kenal melalui UKS dan karya pastoral. Mami Jun bersama komunitas Santo Thomas. Ada juga keluarga-keluarga yang saya kenal, Ibu Ninin, Ibu Nur, Ibu Tres, Bapak Ridwan, yang sempat memberi saya tumpangan di kosnya di Depok, Bapak Hendra, Ibu Reni, Bapak Suryanto, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak di sini. Juga keluarga dari Manado, saya begini dari keluarga banyak. Terima kasih semua untuk sudah datang dan untuk dukungan. Kepada tim sukses itu yang pakai baju biru Maumere, Evelyn bersama teman-teman komunitas sahabat Bethlehem. Saya tidak menduga acara ini menjadi seperti ini. Saya berpikir sebagai seorang Romo dengan yang tidak punya banyak kenalan dan banyak hal, saya pikir saya hanya datang sidang, bagi ini kertas ringkasan ini lalu pulang. Ternyata semua sudah disediakan dengan baik, dengan uluran tangan banyak orang, dan kita akan nikmati santap malam bersama sebagai persembahan dari saya. Anda semua bekerja dengan lapang dada, Allah memandang dengan mata sempurna. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk pemberian ucapan selamat kepada Dr. Wilfridus Valians. Dimohon dengan hormat kepada Baik, silakan. Baik, foto bersamanya di depan meja podium ya. Baik, silakan untuk memberikan ucapan selamat terlebih dahulu.
Siapa? 3, 2, 1. tahan. 3, 2, 1. Itu nanti disertasi lagi masuk. Baik. Keluarga, apakah hadir? Banyak. Keluarga. Setelah itu foto bersama. Keluarga semua ya. Foto dulu aja ya. Orang tua di situ. Baik, Mike, muat. Silakan. Ibu, semuanya. Salam Salam dulu geng muda-mudi ini. Geng muda-mudi. Geng masa depan ya, geng muda-mudi masa depan. Enak masuk dah. Sini aku pegangin apa nih? Video. Ini video. 1, 2. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tidak ada lagi. Yang dari bawah, yang dari bawah. Mana Bang? Ya kasus kemarin. 1, 2, 3. Pergi mau dia. Ayo. Sepatu gimana ya? Granny. 1. Ma, Granny. Masuk Granny. Mana Granny masuk? Ayo. Aduh itu The Lopez, The Michaels. Michaels and the gang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Songkok tuh, 3. Agak ke tengah sedikit mau. Bagus tahu. Ya, 1. Grand geseran sedikit kan. Sebentar. 1, 2. Tahan. Oke. Romo bahala ko. Muat dokter. Iya, muat dokter. Muat dokter. Muat dokter. Terima kasih banyak ya. Semuanya tetap sehat. Muat dokter. Jadi kau pulang ke Papua. Iya. Tanya dulu ke bawah. Ya. Kita kedua. Jayapura. Sayangku, tolong foto dong. Siap. 3. Oke. Ya.